Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pengairan pasang surut dengan pokok bahasan pengairan pasang surut bersumber dari sungai dengan dosen pengampu Adi Surya STMT NIDN 1126058001. Perkenalkan, nama saya Norlita Hidayati, NPM 17640145, kelas reguler pagi Banjarmasin. Pengertian lahan pasang surut. Lahan pasang surut adalah lahan yang pada musim penghujan, bulan Desember sampai Mei, permukaan air pada sawah akan naik sehingga tidak dapat ditanami padi. Pada musim kemarau, bulan Juli sampai September, air permukaan akan surut, yang mana pada saat itu tanaman padi sawah baru dapat ditanam pada lokasi yang berair. Pengertian sungai. Sungai atau kali adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sistem pengairan pasang surut bersumber dari sungai untuk irigasi pertanian. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, irigasi rawa, dan sebagainya. Irigasi sebagian besar mengambil air dari sungai dan mendistribusikannya ke area yang diirigasikan. Dampak langsung dari hal tersebut adalah berkurangnya debit hilir sungai dan peningkatan evaporasi. Penggenangan air permanen juga dapat terjadi karena tinggi muka air tanah meningkat sehingga menenggelamkan akar tanaman. Pada sungai yang dibendung untuk ditinggikan permukaan airnya untuk irigasi, akan terjadi resiko relokasi permukiman manusia yang tinggal dekat dengan sungai. Dari semua dampak tersebut, terdapat dampak tidak langsung yang mengikuti, seperti terjadinya kelangkaan air, subsiden tanah, intrusi air asin, dan salinisasi, tidak terkecuali dampak sosiologi ekonomi. Irigasi yang bersumber dari sungai dapat mengurangi debit air di hilir secara signifikan karena air diserap tanaman, lahan pertanian, dan menguap. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya lahan basah dan hutan di hilir sungai, berkurangnya air yang tersedia untuk kawasan industri dan pemukiman di hilir sungai, terganggunya rute pengapalan, terganggunya aktivitas penangkapan ikan, berkurangnya air yang mengalir ke laut yang dapat mempengaruhi ekosistem pantai dan intrusi air laut. Irigasi juga telah mengurangi kualitas air sungai karena air bilasan dari lahan pertanian dapat mengandung garam, pupuk, dan pestisida sehingga dapat terakumulasi di sungai. Air bilasan dari lahan pertanian dapat mengalami perkolasi dan mencemari air tanah. Secara sosiologi ekonomi, berkurangnya debit sungai di hilir dapat merugikan, bahkan merelokasi masyarakat yang menikmati hilir sungai. Dulu ini seperti lautan, nggak ada kelihatan apa-apa. Hari ini produktif menjadi lautan padi. Dulu kalau bulan Oktober nggak ada panen, nih ada panen. Kita tunjukkan bahwa tiada hari tanpa panen. Hari tanpa tanam, tiada hari tanpa olah tanah. Jadi kesimpulannya, irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, irigasi rawa, dan sebagainya. Irigasi sebagian besar mengambil air dari sungai dan mendistribusikannya ke area yang diirigasikan. Dampak langsung dari hal tersebut adalah berkurangnya debit hilir sungai dan peningkatan evaporasi. Dari semua dampak langsung tersebut, terdapat dampak tidak langsung yang mengikuti, seperti terjadinya kelangkaan air, subsiden tanah, intrusi air asin, dan salinisasi, tidak terkecuali dampak sosiologi ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.